Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan mengadakan live trading. Nanti ada teman saya, Ardiansyah, yang akan memaparkan analisa secara teknikal untuk beberapa instrumen trading ya. Ada komoditas, ada forex, currency, kemudian juga ada indeks saham. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Cabang Semarang, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk live trade pada malam hari ini. Seperti biasa ya, disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kita sifatnya edukasi, memberikan edukasi, memaparkan analisa secara teknikal, menggambarkan pergerakan chart untuk sesi perdagangan Amerika pada malam hari ini, ataupun untuk besok hari Senin, untuk sesi perdagangan Asia. Oke, untuk sebelum kita menuju ke Ardiansyah, kita berbicara dulu mengenai data ekonomi ya, untuk yang akan dirilis pada malam hari ini. Itu nanti dari negara Kanada akan merilis mengenai perubahan jumlah tenaga kerja. Di Kanada diperkirakan jumlah tenaga kerjanya bertambah dari bulan kemarin sekitar 200.000, diperkirakan untuk laporan nanti malam hari ini sekitar 160.000. Sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan turun ya dari 6,5% di bulan kemarin, untuk laporan malam hari ini sekitar 6,2%. Kemudian dari negara Amerika, dari Amerika, benua Amerika nanti akan merilis mengenai ekspektasi konsumen. Nanti akan dirilis jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ekspektasi konsumen diperkirakan mengalami penurunan dari 59,4 ke 58,8. Sedangkan sentimen konsumen juga sama, dirilisnya jam 10 malam, diperkirakan uh, turun ya dari bulan kemarin. Laporan bulan kemarin sekitar 62,8. Untuk laporan malam hari ini diperkirakan ke level 61,4. Untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja akan menggerakkan mata uang dolar Amerika ya, dolar Amerika. Nah, ini bagi Anda yang saat ini sedang uh, mempunyai open posisi khususnya di emas nih. Nah, ini emas ini mengalami penurunan ya. Emasnya melemah maksudnya. Melemah di harga low terpantau di MetaTrader 5 GK Invest di level 1969,42 troy on. Sedangkan untuk harga tertinggi untuk hari ini di emas di level 1998,82 troy on. Saat ini masih running di 1978 dolar troy on. Jadi kita akan lihat apakah harga emas akan kembali lagi terkoreksi atau dia akan kembali lagi menanjak ke level 2000. Karena hari ini juga ada rencana ya, planning dari uh, Rusia maupun Ukraina akan mengadakan pertemuan, delegasi perwakilan dari Rusia juga perwakilan dari Ukraina akan bertemu kembali. Mereka akan membahas perseteruan yang ada dan mudah-mudahan juga ketemu jalan keluarnya dan kedua negara ini tidak saling serang kembali. Nah, itu jadi paling nggak bisa damai lah ya. Nah, hal ini membuat harga emas naik turun. Sempat tadi pagi ada serangan dari pasukan Rusia itu di sebuah universitas.
yang mana di situ ada apa namanya kayak kegiatan nuklir ya, bahan baku nuklir. Jadi dikhawatirkan kalau nanti terkena radiasinya, nah itu kalau bocor maksudnya kalau bocor ya khawatirnya terkena radiasinya. Tapi respon harga emas cuma naik sampai di 1998 dan malam hari ini terkoreksi di 1969. Jadi perkembangan situasi di Rusia dan Ukraina ini masih dilihat dan diamati, diikuti oleh pelaku pasar, khususnya pedagang emas nih, yang sedang bertransaksi emas, ataupun yang bertransaksi mata uang juga sama. Apakah akan lanjut untuk negosiasi dan tercapai kata sepakat, atau mereka akan terus mengadakan perang. Nah, seperti itu ya. Tapi dari semua pihak pun mengharapkan juga semuanya bisa berdamai. Cuman masalahnya Rusia ini sudah terkena sanksi ekonomi dari Amerika dan negara-negara di Eropa dan negara-negara yang tergabung dalam NATO. Nah, itu yang mungkin membuat Rusia nanti kalau misalnya terjadi apa namanya jalan damai ditempuh dan mungkin mereka akan negosiasi supaya sanksinya dilonggarkan atau mungkin dibuka kembali. Karena terutama yang di minyak ya nih, minyak mentah karena Rusia ini termasuk nomor 3 penghasil minyak terbesar dunia. Jadi saya rasa masyarakat dunia pun, masyarakat global pun membutuhkan minyak bumi dari negara Rusia. Meskipun dari OPEC sendiri maupun eh, negara penghasil minyak non OPEC itu pun juga sedang mencari negara pengganti untuk meningkatkan produksi supaya level produksinya ini menyamai level produksi atau outputnya negara Rusia. Dan diharapkan negara tersebut adalah Arab Saudi, kemudian ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Iran, dan ada Venezuela. Nah, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini, bagi Anda yang barusan bergabung bersama GK Invest Cabang Semarang, jangan lupa jika Anda ingin uh, mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kami buatkan demo akun, yang mana nanti Anda akan mendapatkan login sama password untuk bisa mencoba transaksi di MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian bagi Anda yang sudah mencoba dan ingin membuat akun real, nah bisa juga menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Karena kebetulan di bulan ini, di bulan Maret, GK Invest sedang ada promo ya, promo bagi Anda yang masuk dengan deposit $500 atau 5 juta rupiah, itu Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini sepertinya cocok sekali bagi Anda yang bertransaksi dan mungkin menyimpan posisi dalam beberapa hari misalnya. Nah, jadi tidak ada tambahan biaya menginap selain biaya transaksi. Biaya transaksinya pun juga tergolong kecil ya. Kalau kita transaksi sebanyak 0,1 lot, biaya transaksinya cuma 0,2 lot. Nah, kan kecil sekali ya 2000 perak lah ya, 2000 perak. Kalau dikurskan pakai kurs fix $1 10.000. Seperti itu. Oke, sambil kita menunggu terhubung dengan Ardiansah nih bagi Anda yang sedang online menggunakan melewat channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa di subscribe, kemudian diklik loncengnya supaya nanti kalau ada informasi edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Jadi memudahkan Anda untuk mendapatkan edukasi dari GK Invest Cabang Semarang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk live trade pada malam hari ini, jangan lupa Anda mencatat, siapkan alat tulis, kertas, silakan Anda pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan.
Nah, jadi tidak semua instrumen yang nanti kita akan analisakan terus Anda pasangin semuanya, baik itu pending order maupun langsung open posisi. Jadi paling tidak pilih instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena pastinya Anda pasti akan mengetahui karakteristik dari instrumen trading tersebut. Contoh misalnya nih, XAUUSD atau emas. Nah, ini harga emas ini memang lagi sensitif dan lagi terjadi koreksi ya, karena sedikit adem di kondisi di negara Ukraina karena ada jeda waktu untuk evakuasi warga sipil. Jadi mungkin bentuk serangannya sedikit dikurangi lah ya, dikurangi. Oke, kita sudah terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak, halo Pak Ardi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini harga emas masih naik turun ini. Sepertinya enak sekali kalau kita buy limit, pasang buy limit di bawah, sell limit di atas gitu ya. Sepertinya Pak. Sepertinya seperti itu karena emas pun sepertinya juga menggoda untuk apa namanya naik, kemudian kembali lagi turun. Ya, Kemudian sama kayak harga crude oil pun juga sama. Crude oil pun juga eh, sempat terkoreksi turun, sekarang masih di 106 dolar per barel. Gitu kan. Oke, mungkin langsung aja Bu diinformasikan mengenai analisa teknikal beberapa instrumen untuk malam hari ini. Sekali lagi bagi Anda yang online di Zoom meeting maupun di channel YouTube BK Invest Semarang Indonesia, untuk live trade pada malam hari ini kita disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kita sifatnya lebih ke edukasi. Oke, silakan Bro. ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading lagi bersama GK Invest cabang Semarang. Ya, jadi seperti biasa nanti coba kita menganalisa beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini dan untuk 1 minggu ke depan. Mungkin ini malam ini kita coba random. Nanti coba kita menganalisa beberapa instrumen baik di indeks, oil, di komoditi maupun di mata uang. Nah, nanti coba kita lihat dulu ya dari indeks dolarnya kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan di indeks dolarnya, coba kita lihat dulu monthly-nya apakah udah selesai. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar sebenarnya indeks dolar ini udah harga tertingginya sih sebenarnya. Jadi kemungkinan besar masih koreksi ke 98 atau ke 95. Ini tinggal kita lihat aja dari segi data secara fundamentalnya. Cuman itu cukup kita harus berhati-hati aja dalam setiap transaksi. Coba kita lihat dari sisi kita lihat di weekly-nya. Ya, kalau kita perhatikan daily-nya ini kemungkinan besar malam ini bearish kalau kita perhatikan kemungkinan besar menuju harga sekitaran ini malam ini di 97.400-an, 97.450 kalau kita perhatikan di indeks dolarnya. Nah, ini kemungkinan besar penurunannya ini sebesar candle di hari kemarin. Kalau kita perhatikan. Iya, berarti targetnya kemungkinan besar untuk indeks dolarnya bisa sampai ke harga ini di 97.47. Nah, ini target kemungkinan besar malam ini nih penurunannya. Nanti coba kita lihat dari sisi fundamentalnya sebentar. Nah, karena kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini rata-rata pergerakannya itu di jam open market Amerika sampai di close market Eropa kalau kita perhatikan untuk di indeks dolarnya. Oke, coba kita lanjut. Coba kita lihat dulu di goldnya. Ini yang ke kotak-kotak, kalau diperhatikan yang kotak-kotak ini sesinya ya. Kalau ini di yang tadi ini di sesi Asia, ini sesi Eropanya. Nah, ini sekarang ini open sekitar
ya jam 8 nanti di sisi open market Amerikanya. Jadi ini yang kotak ini open Asia, ini Eropa. Jadi kalau kita perhatikan di sesi Eropa ini goldnya ini melemah ya. Kalau kita perhatikan, ya kita lihat di time frame H1-nya. Gold sebenarnya udah kita bahasakan kemarin. Ada yang sempat bertanya di live trading kita kemarin pas Rabu, target penurunan gold sampai di berapa? Kita bahasakan kemarin bahwa targetnya itu sampai ke 1970-an. Nah, ini udah dapat ya 1970, udah dilewatin lagi untuk target ini minggu. Nah, kalau di secara H1-nya sih ini jadi head and shoulder sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau patternnya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di goldnya ini di H1 kemungkinan besar ini sebenarnya ini cenderung masih bearish ya kalau kita perhatikan goldnya. Karena target gold sebenarnya itu ke 1930 sebenarnya eh, untuk sampai minggu depan. Ini bisa sampai ke 1930. Nah, ini target goldnya ini. Jadi ini target goalnya penurunan ini. Nanti tinggal kita lihat ini. Ini penurunan goldnya targetnya. Karena kalau di H1 ini udah jadi head and shoulder ya kalau kita perhatikan. Jadi kalau kita pelajari head and shouldernya, ya ini masih bisa sampai ke harga ini sih sebenarnya. Nah ini. Jadi kemungkinan bisa masih sampai ke harga area ini. Nah ini kalau kita perhatikan goalnya itu targetnya ke 1930. Jadi goldnya ini break 1960 ini berarti targetnya gold break harga 1960, target gold ke harga 1930.00. Ini yang kalau kita buatkan harganya. Nanti coba saya buatkan titik entry-nya di berapa untuk posisi goldnya. Tapi kalau kita perhatikan ini polanya seperti ini untuk gold, targetnya ke 1930. Coba kita lihat di MT5 GK. Ini kita hapus-hapus dulu ya, kita bersihin dulu. Oh, ini saya perlihatkan dulu polanya. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi sebenarnya targetnya gold itu ke eh, terdekatnya itu di 1930, terjauhnya itu ke 1902. Ini targetnya sebenarnya untuk posisi goldnya. Nah, kita lihat dulu H4-nya. Nah, kalau kita lihat H4-nya ini lumayan bagus ini. Untuk ini lumayan rapi grafiknya. Nah, kalau kita ketemu dengan pola grafik yang rapi seperti ini biasanya juga untuk mencapai targetnya lebih cepat. Coba kita buat di hapus dulu data-data yang kemarin supaya kelihatan rapi aja. Tiga puluh. Wah, ini nih targetnya dan 1902.
Ini sebenarnya bisa kita entry pakai, berarti kalau kita pakai time frame H4-nya, nah ini targetnya nih sampai ke sini nih. Ini target terdekatnya nih 1957, break ini 1960, berarti target selanjutnya itu ke harga ini. Untuk goldnya. Nah, untuk posisi goldnya nih. Jadi kemungkinan besar ini goldnya koreksi sampai ke harga ini nih. Kemungkinan besar. Sampai jam 9 dulu. Jangan sampai takutnya ini yang candle yang terakhir ini yang sementara running ini ditarik close-nya di atas harga ini nih agak ribet. Tapi jika harga apa di H4-nya seperti ini nih polanya. Nah, close di bawah ini 1970, close di bawah 1970 aja ini berarti fix ini targetnya ke 1930 untuk goldnya. Ini dicatat aja untuk posisi gold. Close nanti di jam 9 malam. Kon konfirmasi perpindahan candle 4 gold di jam 9 20 2100 di harga 1970-an poin 00, sell gold di harga di harga 19. Kita cari titik. Nah, saya bedain warnanya dulu. Ini 19. Ini emang agak besar sih stop loss-nya kalau kita perhatikan. Jatuhnya 1:1. Target-targetnya. Sell gold di harga 1964.00, SL di 1994.00, TP1 di 1930.500, TP2 ini untuk 1903.00. Ini targetnya sampai, ini saya buat target untuk sampai minggu depan ya untuk posisi goldnya. Cuman harap hati-hati jangan dulu nge-sell di harga sekarang ya. Kita nunggu dulu di jam 9-an lah di sesi Amerika sama penutupan Eropa. Biasanya itu pergerakannya di jam-jam itu, jam 9, jam 10. Nah, ini untuk posisi goldnya, fokus di posisi gold. Kan ini gold menarik. Kalau kita lihat grafiknya ini rapi. Kemungkinan ini goldnya ini rapi ini jadi secara teknikalnya. Ini tinggal dari sisi fundamentalnya aja yang mendukung. Oke, kita pindah. Crude oil. Crude oil ini kita udah bahasakan kemarin ya. Untuk posisi crude oil ini kemungkinan besar koreksinya bisa sampai ke 102. Ini betul sampai ke 102, 103 ya. Kita bahasakan kemarin. Nah, untuk coba kita lihat dulu di crude oil. Nah, ini kalau kita buat kemarin targetnya itu di 10 nih. 104 ini udah dapat ya.
Yang kemarin kita buat. Nah, ini kemarin waktu kita buat. Kemarin kita juga udah buat buy stop 116, target ke 124. Ini udah dapat ya. Kalau sempat yang ngikutin kemarin untuk crude oil-nya, kita ngebuy di 116, targetnya ke 124. Untuk sell stop-nya ini nanti, berarti nanti sell stop-nya masuk di 104.600 targetnya ini. Untuk crude oil ini kemungkinan besar ini kita fokus nge-sell ya. Kita hapus yang kemarin. Kita cari dulu titik entry sell-nya. Nah, kalau kita perhatikan, jika ditunjang juga dengan data fundamentalnya ini, perang selesai ini kemungkinan besar ini oilnya melemah lagi. Ini kita geser dulu. Crude oilnya. Ya, cuman ya crude oilnya lumayan besar stop loss-nya sini. Agak berisiko kalau kita perhatikan. Supaya stop loss-nya kecil, kita buat pasang sell stop aja. Ini. Oh, 103.80. Nah, nanti tinggal kita tunggu di harga ini targetnya, ini stop loss-nya. Jadi yang suka transaksi oil di save aja ini filenya. Kita menunggu sell di harga ini 103.80. Kalau kita mau nge-sell untuk di crude oilnya. Jangan di harga sekarang ya, agak berisiko. Takutnya ke harga ini dulu, ke 114. Ini bisa saja ke sini dulu, ke 114 atau 114 atau 118, habis itu drop ke harga ini. 96. Ini targetnya ke 96 ini. Untuk crude oilnya. Atau kita nunggu dulu di harga ini. Di 103.80. Habis itu baru kita nge-sell targetnya ini. Jadi opsinya pergerakan crude oil itu ini seperti ini nih polanya. Crude oilnya. Nah, ini tinggal kita lihat. Kita pakai time frame H4. Ya ada harap hati ya untuk crude oilnya nih. Ini masih bisa ke harga ini nih. Ini saya buatkan aja untuk crude oilnya. CLR sell stop di harga 103.80. SL di 1110.40. TP di 9645. Nah, ini untuk crude oilnya. Ini bisa kita manfaatkan. Lumayan ini shortnya 1:1 sih. Tapi kalau break ini di bawah 103 berarti targetnya ini ke 96. Ya, seperti itu untuk crude oil. Lanjut, coba kita ke mata uang dulu. Nah, untuk di Aussie, coba kita ke Aussie dulu ya, karena juga menarik dari pergerakannya dari kemarin.
Aussie kita udah buat kemarin ya, dua opsi, buy stop dan sell stop. Nah, ini udah dapat, di sell stopnya udah dapat ya, udah TP sell stopnya. Ini kita hapus dulu, nanti kita buat ulang. Udah selesai. Coba kita lihat di daily. Nah, ini untuk di kalau kita perhatikan di kita udah buatkan analisanya kemarin ya, bahwa kemungkinan besar kalau untuk di ini kan salah satu nggak berpengaruh di tragedi kemarin waktu Rusia dengan Ukraina, karena salah satu sumber daya alamnya ini lumayan banyak untuk Aussie, makanya nggak terlalu berpengaruh dengan kondisi perang di Eropa, di Eropa kalau kita perhatikan. Kalau secara teknikalnya sih udah selesai nih. Ini kalau kita perhatikan ini udah beres ini. Oke, kita lihat koreksinya. Ini berarti tinggal kita lihat aja. Jadi kemungkinan besar untuk di aus ini kita fokus posisi buy. Nanti coba kita cari area titik entry-nya untuk di Aussie. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ini udah selesai. Waktu di kemarin kan kita bahasakan udah break di harga area ini. Kalau kita perhatikan ini topnya udah di break. Nah ini. Jadi kemungkinan besar harga untuk sampai minggu depan ini harganya bergerak di range harga area ini. Untuk di apa? Untuk di Aussie-nya. Nah, oh udah dapat. Nanti ini tinggal kita lihat koreksinya aja dulu. Karena kemungkinan besar ini Aussie ini masih koreksi ke sini dulu ke 7248, habis itu kembali ke harga ini 7450. Kita nunggu dulu di harga ini. Masih bermain di harga ini range-nya. Oke, kita lanjut. USD Japan Yen. Nah, ini kalau kita lihat USD Japan ini dari sesi Asia, ini sesi Asia ini luar biasa besar volumenya tadi ya, sekitar 50-an pips pergerakannya. Di sesi Eropa 36 pips. Biasanya tuh kalau Asianya naik, Eropanya naik, biasanya di sesi Amerikanya itu koreksi turun. Nah, ini bisa sampai ke sini. Ini bisa turun kalau kita perhatikan. Kita lihat di H4-nya. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai Eropa ini menguat. Jadi kemungkinan besar ini di sesi Amerikanya jam 8 pas opennya. Sekitar 25 menit lagi kemungkinan besar ini menurut melemah. Bearish. Coba kita buat dulu. Coba kita lihat di GK. USD Japan Yen.
Kita lihat M15-nya. Ya, kalau kita lihat di M15-nya ini udah mulai bergerak nih. Targetnya masih bisa sampai ke harga ini nih. Nah, ini. Coba kita cari. Coba kita transaksi pakai time frame kecil ya. Kayaknya menarik ini. Stop loss. Ini area TP1. TP2. Stop loss. Sell stop. USD JPY sell stop di harga 116.750. SL di 117.050. Itu di 116.550. Kedua di 116.320. Nah, ini untuk USD Japannya kita pasang dulu. Ini menarik ini untuk USD Japannya. Pasang sell stop 11675, stop loss di 02, tapi kita ada spread, kita kasih 05. Stop loss. Oh, udah terlalu dekat ya, makanya nggak bisa. Ya bisa Bu, terlalu dekat Bu. Minimal 10 pip lah. Berarti kita taruh di Kalau 81 bisa. 80 bisa. 67, 65. Oh, sorry. Berapa? 77 ya? 77 berarti 63 ya. 62, 60. Berapa dah? Sekarang satu. Eh, Oh, stop lossnya yang stop salah. lossnya, salah Stop terlalu tinggi. Nah, lossnya yang salah, Pak. ini coba tadi berapa? 77. Kayaknya bisa Bu. 65. Oh, Oh ya, 667. 67 bisa, Pak. Nah, bisa itu. 68, 69, 70. 75 coba Bro bisa kayaknya. Berapa ya? 77 Oh ya? ya, Oh, udah bisa 76. dia. Oh ini 76 bisa. Sudah mepet. Oke, kita pasang di sini untuk sell stopnya USD Japan Yen DM30. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk USD Japan Yen-nya. Kalau karena kita perhatikan dari sesi Amerika naiknya 50 pips, di sesi Asia 50 pips, di sesi Eropa 36 pips, kemungkinan besar ini di sesi Amerikanya koreksi. Biasanya sih seperti itu. Nanti coba kita lihat. Oke, kita lanjut di pound sterling. Coba kita lihat di pound sterling. Nah, ini pound sterling ini bolak-balik dari kemarin ya. Kalau kita perhatikan di sesi Asia cuma sekitar 27 pips. Oh, ini sempat di sesi Asia peralihan ke Eropa turun dulu, habis itu open Eropa menguat pound sterlingnya.
jadi sideways di Asia. Jadi kemungkinan ini masih lanjut di sesi Amerika ini, kemungkinan besar masih lanjut ke harga ini. Nah, ini ke 3140. Sekarang di 3110, berarti targetnya ke 3140. Ini paling ke sini dulu pas pembukaan market, habis itu ke harga ini. Nah, biasanya seperti ini sih. Kalau kita lihat di time frame kecilnya, coba kita lihat di H4-nya. Nah, ini H4-nya menarik ini. Nah, ini tinggal kita lihat, mudah-mudahan ini close-nya di harga ini, di H4-nya ini, nanti perpindahnya nanti di jam 9. Kita harus masih menunggu 1,5 jam. Kita kasih tanda. Sekarang, nah ini stop loss-nya di sini 311 ya, buat ya sekitar 50-an pips stop loss-nya. Targetnya. Jadi tinggal kita lihat di jam 9 ya. Nih, kita nge-buy pound sterling. Ini. GBP USD. GBP USD by, nggak usah dipasang buy stop ya, dipantau aja dulu. Kuncinya sih selama harganya di harga area ini untuk pound sterlingnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy. GBP USD buy jam ya buy di pukul 21.00 di harga 1.3128. Kita nambah SL di 1.30 TP1 di 1.31850, TP2 di 1.33010. Nah, ini targetnya sampai minggu depan untuk pound sterlingnya. Jadi ingat, jangan buy sekarang ya, kita nunggu sampai jam 9 untuk pound sterlingnya, untuk posisi buy-nya. USD Kanada. USD Kanada ini nanti coba kita lihat USD Kanadanya. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai Eropa ini masih sideways ya. Kalau kita perhatikan untuk ini. Walaupun sebenarnya targetnya bisa sampai ke sini sih targetnya. Ini target koreksinya nih. Target USD CAD ke harga 1.27.300. Nah, ini targetnya untuk USD Kanada. Tapi kemungkinan besar dulu harga bermain di sini, makanya nggak usah dulu di buy, di sell. Takutnya nih tunggu break ini baru nih.
kemungkinan besar dulu harganya bermain di harga area ini. Jadi kalau mau nge-sell, tunggu di harga sekitaran ini 2750. Untuk posisi sell-nya. Ya, paling tunggu di harga ini. USD Kanadanya. Oke, kita lanjut. Euro USD. Euro USD ini kalau kita perhatikan sesi ini kemarin, ini yang sesi Amerika sampai penutupan. Ini sesi Amerikanya ini sampai penutupan turun. Di sesi Asia tadi mata uang euro ini sideways. Di Eropa sempat turun. Ini sideways. Nah, kemungkinan juga ini masih sideways ini malam. Tapi kita kayaknya skip dulu untuk euro USD-nya. Kalau kita perhatikan. Ya, kemungkinan besar harga masih bermain di harga area ini. Kalau kita lihat euronya. Nanti coba kita lihat fundamentalnya di jam 10 aja dulu. Apalagi nih lumayan kuat. Area resistannya ini lumayan kuat. Jadi harap hati-hati untuk posisi buy. Ini karena ini bisa cuma sampai di sini, habis ini drop lagi ke bawah. Cuman kita jangan pasang sell limit ya. Pola market Euro USD seperti ini jangan pasang sell limit. Jangan kita pasang sell limit di area harga ini. Paling amannya sih kita sell stop 07900. Nah ini. Tapi kalau kita perhatikan kemungkinan besar sih ini euro menguat. Tapi kita tunggu aja dulu. Nanti coba kita lihat di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Kita nunggu dulu marketnya kembali lagi ke harga ini. Euronya baru kita untuk siap-siap posisi buy nanti di area ini nih. 1.11650. Nanti kita siap-siap untuk di situ. Posisi buy-nya. Untuk sementara USD-nya kita wait and see aja dulu. Tentunya kayak inverse Bu ya tadi ya. Inverse Iya, Pak. head and shoulder ya. Iya, Pak. Betul ini langit di inverse dan shoulder ini. Jadi kemungkinan besar ini dulu bikin bahunya lagi Oh, satu. ya, bau yang sebelah kanan ya. Iya. Pasti. Ya, seperti inilah. Kemungkinan besar nanti kita dapat di minggu depan. Jadi harga kemungkinan besar bermain di range harga ini dulu. Untuk sementara euro USD kita wait and see aja dulu. Lanjut, pound sterling sudah. Coba kita masuk di indeks dulu. Kita lompat ke indeks Nasdaq. Coba kita lihat Nasdaq-nya. Ya, Nasdaq-nya ini kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ke harga ini. Sekarang di 13797. Nah, targetnya ini ke harga ini nih, 14.019. Target untuk itu drop lagi ke harga ini. Untuk Nasdaq-nya. Ya, jadi kemungkinan besar balik lagi di harga area ini. Sideways.
Nasdaq masih 14.020. Nah, ini untuk Nasdaq-nya, jadi kemungkinan besar masih mengejar harga ini nih. Kalau kita perhatikan ke 14.020. SNP-nya sama, kalau kita perhatikan harap hati-hati ya. Itu transaksi ini karena rata-rata kalau kita perhatikan trader ini saling menunggu. Semua orang pada berhati-hati transaksi. Ini sama juga polanya kemungkinan besar set sideways di area ini. Untuk S&P-nya, Dow Jones-nya juga kalau kita perhatikan, karena Dow Jones ini sebenarnya targetnya ke ini ya, ke 29 koreksinya. Ini targetnya untuk Dow Jones-nya. Coba kita lihat dulu gold-nya. Oh, gold-nya udah ya. Tadi kita buat gold-nya. Gold break 1960. Wah, ini berarti kita nunggu ini. 1960. Nah, ya. Ini bentar goldnya siap-siap nge-sell ya untuk posisi gold. Nanti di jam 9 perpindahan candle 4-nya. Kalau diperhatikan ini goldnya ini kemungkinan besar ini koreksi nih. Kuat ke 1930. 1930 break itu berarti ke 1903. Nah, itu TP1, TP2-nya. TP1. Ini dipantau goldnya, menarik goldnya ini. Kalau kita lihat grafiknya secara teknikalnya rapi. Kemungkinan besar dari area targetnya juga kesentuh kalau dengan marketnya rapi seperti ini nih. Ini jadinya head and shoulder ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini goldnya ini tinggal kita lihat. Tinggal ya targetnya ke sini 1930. Untuk posisi gold. Jadi live trading kita ini harap hati-hati ya, transaksi fokus di beberapa pair yang memang dikuasai karakternya, jadi nggak usah perlu ditransaksikan semua. Ini tinggal kalau secara teknikalnya sih beberapa pair yang kita buatkan tadi tinggal menunggu data dari fundamentalnya, apakah sesuai dengan teknikalnya, tinggal itu kita sesuaikan aja. Ausinya ini tinggal kita lihat kemungkinan besar ini nanti kita manfaatkan di minggu depan untuk posisi buy di harga area ini 7244 atau opsi kita buy stop di 73.500-an. Pound sterlingnya nanti coba kita lihat di jam 9 dipantau ya untuk pound sterlingnya. Mudah-mudahan pound sterlingnya ini tutup di atas ini di 3130-an berarti kita bisa manfaatkan untuk target ke 3185 dan TP2-nya ke 3301. USD Japan Yen ini kita nunggu ya di harga area ini. Di 77 tadi dapatnya 76. Itu posisi sell stop-nya. Untuk USD Kanadanya tunggu di harga ini 1.27500 sell stop-nya, jangan nge-sell di harga sekarang, takutnya harganya lama di area ini nih. Euro USD kita wait and see aja dulu, kita tunggu di pertemuan selanjutnya. Crude oil ini menarik, dipantau ya crude oil. Nanti kita siap-siap untuk sell stop di 103, target ke 97 atau 96.35. Stop loss di ini 1110. Ini dipantau crude oilnya ini menarik juga crude oilnya. Rapi kalau kita lihat grafiknya. Ya, mungkin seperti itu live trading kita di Jumat ini. Harap hati-hati karena di weekend seperti ini biasanya market nggak terlalu bergerak kalau kita perhatikan. Coba ini kalau kita perhatikan juga di nah ini. Nah, ini tinggal kita lihat ini di bawah harga ini nih berarti siap-siap
pantau terus di time frame 15 M30 untuk goldnya. Kembali ke harga ini 1961 sell. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, seperti itu ya untuk analisa teknikal beberapa instrumen trading, baik dari komoditas, kemudian dari mata uang, forex, kemudian juga dari indeks saham sudah kita analisakan. Dan untuk minggu ini memang sepertinya lagi sedikit berhati-hati ya bro ya, riskan Iya sekali Pak, bro ya, betul. karena Harus berhati-hati Pak. perkembangan spreadnya juga apa namanya berfluktuatif juga, kemudian dari perkembangan Rusia sama Ukraina juga masih simpang siur, masih belum ada Ya. kepastian. Kadang perang, kadang enggak. Nah, itu membuat, membuat market naik turun. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk transaksi, modal, jumlah lot diperhatikan, risk management, money management juga diperhatikan. Dan beberapa instrumen tadi juga sudah dianalisakan, juga cukup menarik untuk ditransaksikan, khususnya di emas nih bro ya. Ya, menarik Pak Mas Sepertinya ini. menarik untuk ambil posisi apa nih? Sell bro ya. Kalau Sell Pak. break 60 ya. Benar. Ya, break yang low yang tadi nih. Yang tadi 61 ya. Dengan Ya, catatan harus 61. break, harus melewati 61 dulu baru kita bisa sell. Ya, maksudnya untuk konfirmasi untuk kita ngambil posisi sell. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup acara live pada malam hari ini, mungkin kita bisa membuka cam semuanya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti akan saya screenshot sebentar, jadi untuk dokumentasi sih ya. Difoto sebentar untuk dokumentasi. Mungkin sharingnya di stop dulu bro. Nah, Oh supaya iya kita Pak. bisa lihat. Oh iya. Oke, mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya. Mungkin ada Ibu Retno, kemudian ada Ibu Ella, ada Saudara Firly, kemudian Zahir Syah. Nah, mungkin bisa di open cam, nanti kita apa namanya untuk dokumentasi ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa di GK Invest kita ada promo untuk deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang suka transaksi dan menyimpan posisi dalam waktu yang lama. Jadi tidak ada tambahan biaya menginap selain biaya transaksi. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada malam hari ini. Ya Pak. Ketemu lagi di live trade di hari Rabu malam jam 7 malam. Terima kasih Ardiansa yang sudah memberikan Sama-sama Pak. analisa teknikal, juga terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa yang di YouTube di subscribe dan diklik loncengnya. Oke, terima kasih atas semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.